Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آياكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya di pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak Ustadz. Bagaimana kabarnya ibu-ibu para jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema menjaga kehormatan diri. Dan kita akan mendengarkan secara bersama-sama tentang penjelasan tema tentang menjaga kehormatan diri bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga hari ini kita selalu diridhoi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kata pagi ini yakni tentang menjaga kehormatan diri. Dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ini dicatat oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam tulisannya Riyadhus Shalihin. Doa itu berisi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, takwa. Nah, yang ketiga ini al-afaf. Afaf ini mohon kepada Allah agar diri ini terjaga kehormatannya. Salah satu tafsir hadis ini, afaf itu dimaknai al-kaffu anil ma'asi wal qabaih,
diri yang selalu terjaga anil ma'asi, dari berbagai macam kemaksiatan, wal qabaih, dan perilaku buruk. Maksiat orang di zaman sekarang jauh lebih mudah daripada orang dulu. Maksiat dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini jauh lebih mudah daripada orang yang dulu. Contoh, dulu kalau kita mau ngegosipin orang, prosesnya kan lama Bu ya. Ini ke sini terus lama. Sekarang, tinggal tulis di grup WhatsApp. Bu, tahu nggak si itu tuh? Si itu tuh. Nah, kayaknya kerudungannya gede tapi sekali thread, kalau grupnya itu isinya 100 orang, maka 100 orang akan menerima itu. Mudah. Zaman sekarang lebih mudah. Orang yang tinggal di perkotaan untuk berbuat maksiat jauh lebih mudah daripada orang yang tinggal di pelosok kampung. Orang di pelosok kampung mau nyari temen ngegosip kan susah. Lah kalau orang komplek kan gampang ya. Rumahnya pepet-pepetan. Lah, maka kita mohon pada Allah al-afaf agar selalu terjaga kehormatan diri kita ini, kemuliaan diri kita ini, dengan dijauhkan dari al-ma'asi. Ma'asi itu macam-macam kemaksiatan. Kemaksiatan zaman sekarang lebih mudah daripada zaman dulu. Dan juga qabaih. Qabaih itu perilaku buruk, perilaku yang dalam bahasa lain nggak pantas. Ada perilaku yang dilakukan orang lain pantas, tapi dilakukan oleh kita nggak pantas. Misal, kalau anak kita yang umur 5 tahun, 6 tahun makan sambil jalan, pantas ya? Coba ibu-ibu. Iya nggak pantas lah. Orang lain mungkin pantas, tapi kita nggak pantas. Lah, makanya kita mohon pada Allah anil ma'asi, dijauhkan, terjaga dari perilaku maksiat, wal qabaih, dan perilaku buruk. Dalam terminologi bahasa keislaman ada namanya izzah. Izzah itu kemuliaan diri. Kita jaga diri kita agar tidak terjerumus ke perilaku-perilaku yang menjatuhkan harga diri kita. Atau bahasa lain namanya muru'ah. Muru'ah itu kehormatan diri. Ada namanya iffah, menahan diri. Lah, dari izzah, muru'ah, iffah, ini adalah dalam rangka agar diri kita ini menjadi pribadi-pribadi muslim yang terhormat. Karena Islam ini agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang terhormat, tidak ada yang lebih terhormat dari Islam itu sendiri. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam tidak bisa menjaga pribadi-pribadi kita sebagai muslim, maka mana mungkin Islam ini akan menjadi terhormat kalau kita sebagai muslim tidak menjaga kehormatan kita, apalagi seorang perempuan. Seorang perempuan, apalagi di akhir-akhir zaman, fitnah begitu banyak luar biasa. Kalau nggak pinter-pinter menjaga kehormatan diri, maka yang kena imbasnya bukan hanya pribadi kita, tapi semua yang ada keterkaitan dengan kita. Misalnya, mohon maaf, semoga tidak terjadi di kita. Nauzubillahi min dzalik. Ada salah satu di antara kita berbuat perilaku yang tidak pantas, maka akan menyinggung yang lainnya. Monggo dilanjutkan. Baik, kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Harith Rizwanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Harith Rizwanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini, yaitu menjaga kehormatan diri. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan menjawab secara langsung. Silahkan ibu yang ingin bertanya, siapa? Iya silahkan, sebutkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Kendal, Jawa Tengah. Mau tanya Pak Ustadz, sikap apa yang dapat dilakukan menjaga kehormatan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu, asal dari Medan. Izin bertanya Pak Ustadz, apa efek orang yang tidak menjaga kehormatan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada dua penanya. Yang pertama tadi, apa yang kita lakukan untuk menjaga kehormatan diri, dan yang kedua, efeknya apa kalau kita nggak bisa menjaga kehormatan diri. Dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al Imam Ahmad Al Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ada beberapa nasihat malaikat Jibril yang tentu ini nasihat untuk kita semua. Di antara isi nasihatnya itu adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaan seorang yang beriman, kehormatan seorang yang beriman di hadapan Allah, ini kehormatan yang dari sisi hablum minallah, adalah qiyamuhu bil-lail, bangunnya di waktu malam. Ngapain bangun malam? Kok ya jujur, bukan bangunin suami, bukan? Bangunin. Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bahwa dari sebagian malam itu fatahajjat, maka bangunlah, nafilah sebagai itu ibadah sunnah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, maka di sisi Allah engkau akan memperoleh maqamam mahmuda, kemuliaan atau posisi yang istimewa, ini di hadapan Allah. Kemudian yang sesama manusia, wa izzahu istighna'uhu anin nas. Kalau kita pengen mulia, pengen terhormat di hadapan sesama kita, berlatihlah untuk mandiri, nggak gampang minta. Loh, minta nggak boleh? Boleh, halal, meminta itu halal. Tapi kalau jadi kebiasaan menjadi meminta-minta. Meminta halal, tapi kalau jadi kebiasaan menjadi meminta-minta. Orang yang mohon maaf, kebiasaan meminta-minta, kehormatan dirinya jatuh. Makanya orang yang nggak bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatannya jatuh. Umpama ibu kan biasanya kan punya geng lah ya, apa namanya kalau ibu-ibu itu namanya geng ya, sering ngumpul gitu loh. Lah misalnya kita patungan 20.000, 30.000 buat makan apa, ada satu orang yang nebeng lah, besok lagi nebeng ya, terus saja dia begitu. Esok hari ia baru datang, ya kan? Males lah, nggak bisa diajak gantian tuh orang. Orang yang kebiasaan menjadi peminta-minta, kehormatannya akan jatuh. Ia berdoa aja, kita nggak mau didoain. Tadi kan saya contohin ya, yang assalamualaikum, itu kan doa ya. Tapi kenapa kita nggak menjawab itu doa? Kita nggak mau maaf, itu kan nggak mau. Karena kita tahu yang mendoakan itu
Itu karena tidak menjaga kehormatan diri. Maka untuk menjaga kehormatan diri diantaranya menjaga diri, jangan mudah minta-minta. Yang kedua, pandai-pandailah kita memantaskan diri. Kita ini siapa, berada di mana, pantesin. Lo mosok kondangan pakai kaos oblong lah ya. Lah ya nggak pantas toh. Ya boleh sih boleh, cuman nggak pantas. Maka pinter-pinterlah mantesin diri. Itu dalam sabda. Dan dalam sabda Rasulullah, wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Yughnihillah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya akan dijaga oleh Allah. Orang yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan pada tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, yang semoga selalu dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, menjaga kehormatan diri atau kemuliaan diri ini sangat penting, karena dari pribadi-pribadi Muslim, dari masing-masing person-person Muslim yang menjaga kehormatannya, maka tentu akan membangun Islam ini menjadi benar-benar al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, atau dalam bahasa lain izzul Islam wal muslimin. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kemuliaan diri kita? Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dalam ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kemuliaan orang-orang yang beriman, iman dulu, kemudian utul ilma, orang yang enggak pernah berhenti untuk belajar. Kalau sekolah ada batasan umur, tapi kalau belajar minal mahdi ilal lahdi. Terus pokoknya sampai di nama kita disiarin di sini, itu baru selesai tugas untuk belajar. Karena dengan kita menjadi orang-orang yang terpelajar, maka secara tidak langsung akan memuliakan agama kita. Bukan hanya agama kita sebetulnya, keluarga kita. Kita punya anak kita berprestasi di sekolahan, yang ikut bangga, yang ikut terhormat, bukan hanya anaknya, tapi kita. Tapi mungkin juga lingkungan keluarganya, tetangganya, keluarga besarnya, ya tentu agamanya lebih luas, negaranya lebih luas. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga sikap kita. Siapakah kita dan di manakah kita, sedang apakah kita? Kita bisa memantaskan diri. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif ya'fihillah. Orang yang berusaha untuk memantaskan dirinya, menjaga kehormatannya, maka insya Allah kehormatannya juga akan dijaga oleh Allah. Tapi memang ada orang yang kadang memang justru malah menjerumuskan dirinya, bodoh amat dengan dirinya. Ia nggak ngelihat status sosialnya ia apa, berada di mana, dengan siapa, tidak peduli. Lah, ini yang membahayakan. Karena kita hidup bermasyarakat ini, tentunya harapan kita, kalau kita bisa menjaga kemuliaan, maka yang mulia kan bukan hanya diri kita, tapi agamanya kita, lingkungan kita, masyarakat kita juga ikut terbawa dengan kemuliaan
itu. Dalam sabda Rasulullah yang tadi di sesi tanya jawab saya sampaikan bahwa Rasulullah itu sangat menganjurkan umatnya jangan sampai menjadi orang yang ketergantungan dengan orang lain. Menjadi terhormat itu ajaran agama kita. Dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas, tangan yang memberi ini lebih baik dan lebih terhormat. Maka orang-orang yang pengen terhormat berusaha untuk selalu menjadi orang yang selalu memberi. Memberi tidak harus berupa materi, karena kita ini diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dilebihkan dengan ilmu, maka ia memberinya dengan ilmu. Ada yang dilebihkan dengan harta, maka ia memberinya dengan harta. Ada yang dikaruniai oleh Allah dengan tenaga, maka ia memberinya dengan tenaga. Lah, orang-orang yang aktif dalam memberi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu jauh lebih mulia dan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cuma kadang kita ini lebih seneng minta daripada ngasih. Padahal dalam bahasa kita itu bahasanya terima, ya kan? Kita menerima entah dari suami, dari gaji, dari apa, habis itu ngasih. Lah kita itu senengnya nerima tapi nggak seneng ngasih. Kok jujur ya? Kita itu lebih seneng terima daripada ngasih. Padahal kita tahu ngasih ini lebih mulia daripada. Nah itu loh. Itu diantara cara kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Semampu dan sebisa kita mungkin nggak bisa meniru orang-orang yang besar. Enggak, ya semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai kemampuan kita. Nastaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.